Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengajar yang keempat, sebenarnya yaitu adalah keterampilan memberikan penguatan ataupun reinforcement. Artinya penguatan ini bukan berarti penguatan pakai ajian-ajian yang lain ya, atau pakai jurus-jurus yang lain, tidak. Ini berkaitan dengan dukungan-dukungan sosial berupa kata-kata. Nah, untuk selanjutnya bagaimana tips dan triknya, tetap stay tune di channel YouTube ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas kali ini sebenarnya ada 3 pembahasan berkaitan dengan keterampilan bertanya. Pembahasan bertanya itu berkaitan dengan pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, dan kemudian yang terakhir adalah prinsip pemberian penguatan. Nah, teman-teman, ketika kita membahas tentang penguatan ataupun reinforcement gitu ya, teman-teman juga harus tahu definisinya apa. Sebenarnya definisi dari reinforcement ataupun penguatan itu adalah respon ya, respon ataupun tanggapan ya. Kalau misalnya kita bahasakan secara luasnya itu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik. Sehingga sebenarnya tujuan dari reinforcement adalah bagaimana nanti ketika penguatan ini diberikan secara terus-menerus, maka siswa itu juga akan mengulang perilaku-perilaku baik yang sudah ditimbulkan sebelumnya gitu. Artinya di sini tujuan di sini adalah bagaimana guru bisa menekan perilaku-perilaku yang tidak baik ataupun perilaku negatif, maaf ya agak sedikit kepleset. Jadi intinya ketika misalnya definisi dari reinforcement ini adalah berkaitan dengan respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku baik, sehingga perilaku baik yang dimunculkan oleh siswa itu akan secara berulang dan kontinu dilakukan oleh siswa, sehingga hal itulah yang akan menjadi karakter bagi siswa. Maka kemudian keterampilan memberikan penguatan ataupun reinforcement ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru di Indonesia. Oke, yang kedua berkaitan dengan jenis-jenis penguatan yang diberikan. Teman-teman gitu, ketika misalnya kita belajar tentang strategi pembelajaran atau belajar tentang manajemen kelas, boleh request ya kalau misalnya pengen bagaimana sih Pak manajemen kelas yang baik, itu boleh request nanti aja di kolom komentar. Kita akan membahas kupas dulu tentang jenis-jenis penguatan. Nah, sebenarnya ada 2 jenis penguatan dalam beberapa teori ya. Tapi yang pertama itu pasti teman-teman tahu. Yang pertama adalah jenis penguatan verbal, jelas, teman-teman tahu. Kemudian yang kedua adalah jenis penguatan non verbal. Maka sebenarnya secara tanpa kita sadari sebenarnya ada satu lagi jenis penguatan yang kadang kita tidak bahas, yaitu penguatan tidak penuh. Bagaimana sih Pak penguatan tidak penuh? Maka kita akan bahas dulu satu persatu, jangan langsung ketiganya, ntar nggak kuat nih, karena memang materinya ini sangat bagus. Kita mulai satu persatu dulu. Pertama adalah berkaitan dengan penguatan verbal. Verbal berarti artinya adalah kata-kata. Kalau misalnya kita gabungkan dengan penguatan, artinya adalah respon yang diberikan melalui kata-kata. Kata-kata apa? Tentu kata-kata yang baik, kata-kata yang meningkatkan, yang mencoba untuk menstimulus perilaku siswa agar perilakunya itu secara berulang akan dikerjakan. Maka kalau misalnya berkaitan dengan verbal, ada 2 juga. Pertama adalah verbal dengan kata-kata, yang kemudian verbal dengan kalimat. Kalau dengan kata-kata bagaimana Pak? Kita tahu verbal dengan kata-kata contohnya adalah bagus, hebat, keren, top, feeling good. Nah, misalnya kayak gitu ya. Sekarang kan sebenarnya demennya feeling good. Nah, untuk yang kedua itu berkaitan dengan kalimat. Kalimat misalnya, wah luar biasa pekerjaan kamu bagus sekali gitu, atau wah ini keren banget, oh idenya inspirasi, wah kamu luar biasa gitu. Artinya kan ada kalimat gitu. Maka yang jadi sebenarnya kalau untuk ini teman-teman tahu, tapi yang menjadi berat dari kita adalah bagaimana kita melakukannya. Jadi tipsnya adalah ketika misalnya kita melakukan penguatan secara verbal, kalau misalnya ada kata-kata bagus, ya teman-teman juga harus diimbangi dengan mimik wajahnya bagus. Coba misalnya Bapak, jadi bagus Pak, bagaimana mengatakan kata bagus? Ya kita harus serius juga, harus ada bermakna. Bagus, misalnya seperti itu. Makasih ya Nak. Itu jadi ada hal yang kemudian wah ternyata guruku ini mengapresiasi gitu, atau misalnya dengan ininya oke, wah feeling good, atau keren, atau kamu top segala. Jadi kita memang harus ada kesempurnaan juga di wajah. Sempurna nggak juga sempurna, maksudnya ada keterpaduan di wajah, di mimik wajah dengan kata-kata dan dengan gerak tubuh gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini ya bagus,
Oke, kamu bagus, oke, nah, gitu kan nggak menarik gitu. Makanya kemudian disertai dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berkaitan dengan kalimat, maka kalimatnya itu juga harus jelas. Misalnya kayak gini, kalimat yang kayak bapak tadi, jangan, wah pekerjaan kamu bagus sekali, ya, jangan kayak gitu, nadanya nggak bagus ya. Kayak film ini kan, SpongeBob atau apa. Jadi tetap, wah luar biasa, kamu menginspirasi banget gitu, wah ini oke nih ya, kayak gitu. Jadi memang harus harus mimiknya itu harus lepas, jangan ada yang ditahan, karena memang prinsip memberikan penguatan itu memang ya apa adanya. Tujuan kita memberikan penguatan adalah bagaimana kita menyalurkan energi kita kepada siswa. Jadi intinya penguatan itu bukan tentang pelontaran kata-kata, tapi tentang mengalirkan energi positif kepada siswa. Itu untuk jenis verbal. Oke, selanjutnya tentang jenis penguatan. Jenis-jenis penguatan yang diberikan itu yang kedua adalah jenis penguatan yang non verbal. Kalau verbal tadi kata-kata, maka kalau non verbal berarti yang bukan kata-kata gitu ya. Nggak maksud bukan kata-kata itu ya kayak misalnya ada sebenarnya ada empat jenisnya. Ada 4 yang bisa dilakukan melalui non verbal. Pertama adalah misalnya mimik dan gerakan badan. Mimik itu kalau misalnya seperti tadi ya, misalnya kata bagus tentu harus kita sertai dengan wajah yang bagus pula gitu. Jangan bagus tapi mesem, bagus kan nggak bagus ya, bagus kan nggak bagus juga tuh, bagus kan nggak bagus juga gitu kan. Maka kalau misalnya kita ngomong bagus ya udah bagus, keren gitu, hebat, makasih ya nak, kayak gitu. Harus kayak gitu. Jadi harus disertai dengan mimik wajah. Jangan misalnya kita senyum tapi senyum kita tempang, gitu, saya kan jelek ya. Nah kemudian itu berkaitan dengan penguatan penguatan yang sifatnya itu gerakan mendekat. Misalnya gini, melangkah kepada siswa. Misalnya ada anak yang bisa jawab, kita agak melangkah ke sana gitu ya. Wah luar biasa kamu, makasih ya nak. Atau kadang teman-teman, kadang kita tidak keterampilan memberikan penguatan ini sebenarnya tidak susah ya. Yang susah itu adalah ketika misalnya energi positif yang kita berikan itu tidak sampai karena kita berpikiran negatif dulu. Misalnya ada anak yang tidak biasa menjawab, tapi ketika itu dia menjawab, langsung kita bilang, nah tumben kamu menjawab, itu yang tidak bagus gitu. Harusnya ini kita dekati, wah luar biasa kamu, tepuk tangan dong, atau kamu datangi, wah luar biasa, tepuk-tepuk pundaknya. Nah maka itu berkaitan dengan gerakan dengan mendekati. Yang ketiga itu berkaitan dengan sentuhan. Ingat ya, ada 2 sentuhan yang bisa kawan-kawan berikan, bukan sentuhan cinta ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sentuhan cinta kepada murid gitu. Maksudnya sentuhan-sentuhan yang diberikan itu harus berbeda gitu. Kenapa Bapak bedakan gitu? Karena memang dalam konsep tataran pendidikan, ketika kita menyamakan antara sentuhan laki-laki dan sentuhan perempuan itu jadi beda. Misalnya kalau untuk gaya-gaya sentuhan itu banyak. Ada yang misalnya mengusap-usap, kemudian ada yang misalnya menepuk-nepuk pundak. Maka 2 itu gunanya itu ada. Kalau menepuk pundak itu biasanya digunakan untuk siswa yang laki-laki. Misalnya ada siswa laki-laki, kita tepuk pundaknya, hebat, makasih ya nak, gitu dia akan laki-laki banget jadi gitu kan. Tapi kalau misalnya laki-laki, makasih ya nak, jadi gini dia nanti. Makanya itu sebenarnya kalau misalnya yang sentuhan atau usapan misalnya gini ya, ini misalnya pundak nih, karena nggak ada siswa jadi bapak nih kan, misalnya pundak cukup gini aja, makasih ya nak, itu dia akan bangga banget. Kalau perempuan, luar biasa, sudah cantik, pintar, makasih ya. Nah, itu jadi seperti itu caranya. Jadi kita intinya kalau jadi guru itu jangan pelit untuk memberikan penguatan. Karena sebenarnya penguatan itu bukan berkaitan dengan pelontaran verbal, tapi berkaitan dengan transfer energi positif kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu berkaitan dengan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan menyenangkan ini misalnya kayak kebermaknaan ya. Misalnya memang tugas dia bagus, atau misalnya yang dikerjakan bagus. Wah, nanti kamu bantu ibu untuk mengajarkan ke teman-teman ya, nah kayak gitu. Wah nanti kamu bisa bantu ibu untuk memberitahu si Tono ya, atau mengajarkan si Ani ya. Nah itu artinya penguatan yang diberikan karena dengan kegiatan yang menyenangkan. Atau misalnya teman, oke, hari ini kita semua berhasil, maka hari ini kita merayakan dengan bermain petak umpet. Boleh, sah-sah aja. Yang penting selagi permainan itu masih di bawah koridor ataupun masih berkaitan dengan materi yang tetap dijelaskan. Itu saja untuk jenis-jenis penguatan. Oke, yang ketiga terakhir tentang jenis penguatan itu adalah penguatan tak penuh. Ya, penguatan tak penuh ini seperti apa? Misalnya gini, teman-teman pernah ya ketika melontarkan pertanyaan, oke anak-anak Bapak, adakah yang tahu apa pengertian takwa? Misalnya seperti itu.
Anak-anak bapak, apa adakah yang tahu tentang pengertian gelombang, pengertian gaya, misalnya kayak gitu kan. Ada anak yang berusaha menjawab, saya tahu pak, tetapi jawabannya tidak sempurna betul gitu ya. Maka kalau jawabannya anak tidak sempurna, maka penguatan yang tak penuh inilah yang wajib kita berikan. Misalnya seperti ini, jawaban si Ani misalnya bahwasannya misalnya tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Apakah itu benar? Pada prinsipnya benar, tapi pada konsepnya atau pada tataran yang bahasa yang lain itu ada agak sedikit yang kurang. Tarikan yang seperti apa, dorongan seperti apa. Maka karena kita lihat salah, penguatan tak penuh kita tetap berikan. Luar biasa nih, Ani, jawaban kamu benar. Yang harus kamu tingkatkan adalah konsep yang lainnya. Apakah hanya sekedar gerakan atau bagaimana? Kayak gitu. Jadi kita tetap memberikan penguatan, tapi cuman penguatan di benarnya aja. Wah, konsep yang kamu katakan tadi benar, namun ada yang perlu ditingkatkan. Jangan gini, ketika misalnya tidak penuh, wah itu benar, tapi masih salah. Jangan gitu. Karena memang pada prinsipnya kalau saya sepakat ya, saya tidak sepakat adanya kritik. Yang saya sepakat adalah saran saja. Saran itu kan sebenarnya bisa bisa masukan, bisa memberikan komentar, itu kan saran, bukan kritik gitu. Maka kemudian kalau kita mengkritik, bahayanya itu adalah di psikologis anak gitu. Kamu kita kritik, ayo kritik teman-teman. Kadang ada yang mengkritiknya karena dia tidak suka gitu kan, karena berlandaskan dari emosi. Akhirnya yang dikeluarkan kata-katanya itu bukan kata-kata yang kritik yang bagus, tapi kritik penuh dendam, dan itu yang tidak bagus. Maka konsep pemberian penguatan yang tidak penuh ini, jika misalnya jawaban dari siswa itu separuhnya benar, separuhnya melenceng, maka tetap kita apresiasi yang separuhnya benar, dan kita minta mereka memperbaiki yang separuhnya yang salah, atau ada yang bisa melengkapi jawaban Ani. Nah, itulah yang dikatakan sebagai penguatan tidak penuh. Oke, ini yang terakhir ya, berkaitan dengan penguatan ataupun reinforcement. Kita ketahui bahwasanya di penguatan itu ada yang terakhir tadi pembahasannya, ada prinsip penguatan. Prinsip penguatan itu sebenarnya ada 4. Pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Jadi ketika misalnya kita menyambut ataupun memberikan lontaran verbal, atau ketika kita misalnya memberikan penguatan, maka kita harus sambut dia dengan hangat dan antusias. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya sentuhan, ya udah kita benar-benar menyentuh. Makasih ya nak, hebat kamu nak, gitu. Atau luar biasa Edo, sangat menginspirasi sekali, bagus, oke, keren. Jadi memang hangat, penuh hangat, kita sambut dia, bahwasanya energi positif kita itu mengalir kepada siswa kita. Itu yang berkaitan dengan kehangatan dan keantusiasan. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan ini, kebermaknaan gitu. Bahwasanya ketika kita mengatakan bahasa itu bermakna, maka buatlah penguatan itu menjadi perasaan senang siswa terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Misal seperti ini ya, dia sudah memecahkan rumus A tambah B tambah C, misalnya seperti itu. Kita tetap berikan kemaknaan. Luar biasa, idenya bagus. Wah, kamu keren sekali ya dalam memecahkan soal ini. Wah, idenya out of the box. Wah, idenya keren sekali. Nanti ajarkan teman-temannya ya, atau bantu Bapak ngajarkan teman-temannya. Itu bermakna. Bermakna bagi siswa, artinya di situ adanya letak pengakuan gitu. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan kesegeraan kita atau segera. Prinsip segera dalam memberikan penguatan. Jangan misalnya ini yang lucu tuh ya, misalnya kita ada yang tahu tentang takwa, semuanya menunjuk 1 2 3. Tapi ternyata kita nggak segera ngasih, oh bagus, terima kasih ya Eko, oh bagus, terima kasih ya Ani, bagus, terima kasih ya Doni, mantap, feeling good semuanya. Kalau itu oke, kita segera, itu yang dimaksudkan segera. Begitu dia bilang, Bu, takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kita langsung bilang, wah luar biasa, terima kasih ya nak, kayak gitu. Nadanya juga seperti itu. Maka ada lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang memiliki arah, kata si Tony. Wah bagus, terima kasih ya nak, hebat sekali, misalnya kayak gitu ya. Nah, ada yang lucu ketika misalnya dia sudah memberikan ini, ayo, ada yang tahu tentang pengertian gaya? Adalah dijawab sama anak yang sebelah kan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang memiliki arah. Oke, yang lain, sampai habis, tapi kita tidak memberikan penguatan. Malah besoknya di minggu berikutnya baru kita bilang, kemarin ada jawabannya anaknya yang bagus nih. Si Tono ya kemarin ya jawabannya. Oke, bagus Tono. Wadah telat. Dianya kemarin itu dianya ini ngomongnya kemarin baru diberikan penguatan minggu besok gitu kan, nggak nyambung ya. Sama kayak misalnya kamu berharapnya cintamu diterima hari ini gitu kan, tapi ternyata minggu depan, atau kamu pengen curhatnya sekarang gitu, tapi diterima curhatnya itu minggu depan. Itu kan kasusnya udah nggak nyambung.
Maka kalau dalam prinsip penguatan itu harus segera. Kemudian ketika kita memberi penguatan, hindari respon negatif. Jangan pernah menjadikan lontaran-lontaran bahasa kita itu melukai anak. Karena apa teman-teman? Kita harus bisa mendengar prinsip bahwasanya ketika kita memberikan penguatan ataupun lontaran verbal, jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan itu melukai hati anak-anak ataupun hati peserta didik. Karena sebenarnya hati mereka itu seperti gelas putih ya, gelas kaca gitu. Yang sebenarnya gelas kaca itu akan pecah. Teman-teman kalau misalnya sudah memecahkan gelas, teman-teman lem kembali gelasnya atau teman-teman rekatkan kembali gelasnya, apakah dia akan menjadi gelas yang utuh? Tidak. Dia tetap akan menjadi gelas yang retak gitu. Maka kalau misalnya kita memberikan penguatan, memberikan reinforcement, memberikan kata-kata verbal, kita tetap harus memperhatikan apakah kata-kata kita itu sudah sesuai dengan hati mereka gitu. Maka di momen kali ini untuk para guru semuanya jangan pernah pelit untuk memberikan penguatan. Tetap harus mimik itu harus, wajah itu harus berseri, harus sesuai dengan konsep penguatannya. Tetap sekali lagi ya, catatannya adalah ketika kita memberikan penguatan, siogianya bukan tentang hanya melontarkan kata-kata verbal, tapi tentang bagaimana mengalirkan energi positif kita kepada siswa kita. Jangan sampai kata-kata kita melukai hati anak-anak ataupun peserta didik, karena siogianya hati mereka itu seperti gelas kaca. Ketika gelasnya itu pecah, maka gelasnya itu tidak akan pernah kembali utuh seperti semula. Demikian. Thank you.